Salam saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Saat ini saya berada di hutan Fatum Nasi, Timur Tengah Selatan. Renungan kita hari ini berjudul Betapa Singkatnya Hidup Manusia. Saudaraku, terkadang di dalam kehidupan kita lupa apa yang menjadi prioritas di dalam kehidupan kita. Dan kita baru menyadarinya ketika kita berada di atas ranjang rumah sakit, ketika kita tidak berdaya. Kita baru menyadari betapa singkatnya waktu kita, betapa pendeknya waktu kita. Dan saudaraku, Alkitab mengatakan di dalam kitab Yakobus 4 ayat 14, apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Saudaraku, begitulah kehidupan manusia. Seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Begitu juga di dalam Amsal 27 ayat yang pertama menuliskan, janganlah memuji diri karena hari esok, karena engkau tidak tahu apa yang akan terjadi hari itu. Saudaraku yang terkasih, begitu juga di dalam Mazmur 102 ayat yang ke-11. Hari-hariku seperti bayang-bayang memanjang, dan aku sendiri layu seperti rumput. Saudaraku, rumput segar di pagi hari, tetapi sorenya dia telah kering. Begitu juga kehidupan manusia diumpamakan seperti bunga kembang yang cantik di pagi hari, tetapi sore harinya dia telah layu. Dalam 1 Petrus 1 ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-25 mengatakan, sebab semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga menjadi gugur, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Saudaraku, saya ingin menceritakan tentang seorang Instagram yang sangat terkenal. Namanya adalah Kirsaida Rodriguez. Dia adalah selebgram yang kaya dan terkenal. Tetapi sangat disayangkan, suatu waktu dia terkena penyakit kanker. Dan inilah yang ditulis oleh Kirsaida. Saya ingin membacanya bagi saudara. Saya memiliki mobil baru yang diparkir, tapi tidak bisa melakukan apapun untuk saya. Saya memiliki semua jenis sepatu, tas desainer, tetapi semua itu tidak bisa melakukan apapun untuk saya. Saya memiliki uang di rekening bank, tidak dapat melakukan apapun untuk saya. Saya memiliki rumah besar, lengkap dengan furnitur yang mahal, tetapi semua tidak bisa berbuat apa-apa untuk saya. Jadi jangan biarkan siapapun membuat Anda merasa buruk untuk hal-hal yang tidak Anda miliki. Tetapi bersyukurlah dengan hal-hal yang Anda miliki. Jika Anda memiliki atap di atas kepala Anda, siapakah yang peduli dengan jenis furnitur yang ada di dalamnya? Saudaraku, ada satu quotes yang menuliskan seperti ini. You can choose to feel every day with love, and you can see positive in every negative. Yang artinya engkau dapat memilih untuk mengisi hari-harimu dengan kasih, dengan cinta, dan setiap hal yang positif akan engkau lihat dari setiap yang negatif. Saudaraku yang terkasih, begitu juga di dalam kitab Mazmur 90 ayat yang ke-10 menuliskan, masa hidup kami 70 tahun, jika kami kuat 80 tahun, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang. Saudaraku yang terkasih, firman Tuhan mengajari kita agar kita menghitung hari-hari kita sedemikian hingga kita beroleh hati yang bijaksana. Mazmur 90 ayat yang ke-12. Saudaraku, saya ingin menceritakan kepada saudara satu ilustrasi yang indah, yaitu ilustrasi tentang jam pasir. Jam pasir memiliki pasir yang banyak
dan dia jatuh ke bawah butir per butir, dan orang berpikir bahwa pasir yang ada di atasnya masih lama habis, tapi tanpa mereka sadari pasir yang ada di atasnya telah jatuh ke bawah semuanya, dan pasir yang ada di bawah tidak bisa lagi naik ke atas. Begitu pula dengan waktu kita. Terkadang kita menyangka bahwa waktu kita masihlah lama, tetapi kenyataannya begitu cepat waktu itu berlalu seperti jam pasir tadi, dan kita tidak memiliki waktu lagi. Saudaraku yang terkasih, Raja Daud menuliskan di dalam Mazmur 39 ayat yang keempat, "Ya Tuhan, beritahukanlah kepadaku ajalku dan batas umurku, supaya aku mengetahui betapa fananya aku." Saudaraku, kehidupan manusia sangatlah fana dan waktu kita sangatlah singkat. Oleh karena itu, pergunakanlah waktu kita dengan bijak dan baik. Saudaraku yang terkasih, di dalam Pengkhotbah 7 ayat 2 mengatakan, "Lebih baik pergi ke rumah duka daripada pergi ke rumah pesta. Karena di rumah dukalah kesudahan setiap manusia, hendaknya orang yang hidup memperhatikannya." Di dalam Efesus 5 ayat 15 sampai ayat yang ke-16 menuliskan, "Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat." Pengkhotbah 9 ayat 12. "Karena manusia tidak mengetahui waktunya, seperti ikan yang tertangkap dalam jala yang mencelakakan, dan seperti burung yang tertangkap di dalam jerat, begitulah anak-anak manusia terjerat pada waktu yang malang, kalau hal itu menimpa mereka secara tiba-tiba." Saudaraku, saya ingin menutup renungan pada hari ini dengan satu quotes di dalam bahasa Inggris. "Life is a journey. Don't until your death sentence to focus on the what matters. Make every day matter." Hidup adalah perjalanan. Jangan menunggu sampai ajal menjemput. Fokuslah kepada hal-hal penting. Jadikan setiap hari berarti dan berharga. Saudaraku yang terkasih, demikianlah renungan kita hari ini. Doa saya kiranya dengan pertolongan Roh Kudus, saudara dan saya boleh mengisi hari-hari kita dengan hal-hal yang positif, dengan cinta dan kesetiaan kepada Tuhan. Apabila tiba waktunya, saudara dan saya boleh mendapatkan yang baik. Dari Fatum Nasi, saya mengucapkan Tuhan memberkati kita semua. Salam.